Joko Widodo sore ini menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Istana Kepresidenan Bogor. Apa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan kedua negara ini? Kita ikuti laporan Jessica Wawor dari Bogor, Jawa Barat. Jessica, apa saja agenda pertemuan hari ini? Apakah terdapat pembahasan mengenai penanganan kabut asap? Ya, Vina, dari konfirmasi yang kami terima pada saat pertemuan tadi berlangsung siang di Istana Kepresidenan Bogor, tidak ada agenda atau pembicaraan antara Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Presiden Joko Widodo mengenai kabut asap. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Mastuki, dan memang untuk sementara kami masih menanti apa poin-poin pembicaraan penting antara Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Presiden Joko Widodo. Adapun dari informasi yang kami terima secara pasti bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan tindak lanjut, Vina, dari pertemuan yang sebelumnya sudah dilakukan pada tanggal 27 Agustus di Kuala Lumpur dan juga tanggal 3 Oktober di Jakarta terkait dengan rencana kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia khususnya di bidang pengembangan industri CPO atau crude palm oil. Dan memang sebelumnya, Vina, jika kami bisa sedikit mereview terkait dengan rencana kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia ini, dua negara penghasil minyak terbesar di dunia ini memang berencana untuk mengembangkan industri CPO, dan memang kunjungan ini juga maupun kerjasama ini untuk menegaskan keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan potensi minyak dan juga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian ini khususnya di CPO, Vina. Dan dalam pertemuan ini Perdana Menteri Najib didampingi oleh istrinya dan ada beberapa menteri, diantaranya Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas, kemudian ada juga Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia. Hadir juga dalam pertemuan ini ada sejumlah menteri dari jajaran Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan juga Menteri Perindustrian Saleh Husin. Pemerintah Indonesia dan Malaysia, Vina, sejauh ini sebagai dua negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia akan berencana bekerja sama untuk membangun kawasan industri hilirisasi CPO. Dan juga Indonesia dan Malaysia akan berkolaborasi membantu petani kecil menghadapi tantangan ekonomi global, di mana kedua pihak ini mengklaim berkomitmen mengembangkan usaha demi meningkatkan pendapatan petani kecil di kedua negara. Pemerintah juga, Vina, sejauh ini dari pertemuan-pertemuan sebelumnya memang sudah berencana untuk memancang tiang perdana kawasan industri hilir minyak kelapa sawit pada Januari 2016. Namun meskipun target groundbreaking sudah ditentukan dalam waktu dekat, artinya tinggal beberapa bulan lagi, namun dalam pertemuan atau dua pertemuan sebelumnya, kedua pemerintah belum sepakat terkait dengan lokasi mana yang akan ditetapkan sebagai kawasan industri hilirisasi CPO. Adapun opsi lokasi kawasan industri tersebut ialah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Intinya kedua negara ini sebagai penghasil CPO terbesar di dunia berharap bisa mengembangkan produk hilir CPO lebih besar agar bisa memberi berbagai keuntungan di sektor real. Hingga saat ini, Vina, kami masih menanti penjelasan secara langsung terkait dengan apa poin-poin penting dari pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Presiden Joko Widodo yang masih terus berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor saat ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Jessica Wawor langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Informasi lain, pemirsa, titik api kecil masih terdapat di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Hari ini, tim BNPB Kalimantan Selatan melakukan waterbombing di sekitar Kabupaten Banjar, sementara kondisi kabut asap tidak mempengaruhi aktivitas di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Untuk lebih jelasnya, kita akan bergabung dengan Zakia Arfan di Banjarmasin. Zakia, bagaimana proses waterbombing dan juga kondisi kabut di Banjarmasin saat ini? Ya, memang Kartika, dari pantauan saya dari pagi hingga sore hari, kabut asap memang tidak terlalu tebal berbeda dengan hari kemarin. Ini juga didukung atau diperkuat oleh titik api yang kami dapatkan, data titik api yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kalau kemarin ada 72 titik api, hari ini hanya 30 titik api, di mana yang terbanyak adalah di Kabupaten Kota Baru ada 10 titik api, kemudian di Tanah Laut ada 8 titik api. Dengan masih adanya titik-titik api ini, proses pemadaman ini juga masih dilakukan, termasuk oleh tim BNPB yang hari ini melakukan pemadaman dengan cara waterbombing dengan menggunakan helikopter Bell PK-DAS, dan tim Metro TV hari ini tadi berkesempatan untuk ikut dan melihat langsung seperti apa proses pemadaman yang berlangsung, dan kami melihat memang titik api ini masih cukup besar, dan juga kemudian kami melihat masih ada titik-titik api yang bahkan sudah hampir dekat sekali dengan permukiman warga yang ada di sana, dan juga ini
untungnya masih bisa dipadamkan oleh tim yang berada di darat maupun juga dari udara. Dengan juga pemadaman dengan helibel ini sendiri, ini mampu mengangkut 1000 liter air dalam setiap kali untuk memadamkan titik api. Dan juga salah satu kelebihan dari helikopter Bell PKDAS ini adalah manuvernya. Dia mampu melakukan manuver untuk area-area yang sulit dijangkau, dan juga tetapi kami tadi juga sempat menanyakan kepada tim BNPB apa sebenarnya kendala yang dihadapi atau yang dilihat dari pemadaman ini, dan menurut mereka adalah lagi-lagi masalah ketersediaan air, di mana mereka harus mengambil air dengan jarak yang cukup jauh. Untuk itu mereka ketika akan melakukan pemadaman api, mereka harus juga mencari titik air yang berada di dekat dengan titik api. Itu yang tadi kami pantau langsung dari udara, dan kami juga tadi ikut langsung bersama tim BNPB untuk memadamkan titik api dengan melakukan waterbombing. Dan juga saat ini Kartika dan juga pemirsa, saya berada di Pelabuhan Trisakti, tepatnya di Kota Banjarmasin. Ini merupakan salah satu pelabuhan utama yang ada di Kota Banjarmasin. Disinilah berbagai kapal, baik kapal kargo, kemudian juga kapal kontainer dan juga kapal feri penumpang berada. Dan ternyata kabut asap yang sudah selama hampir 3 bulan ini mengepung Kota Banjarmasin maupun juga kabupaten lainnya tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh kepada aktivitas pelayaran yang ada di Pelabuhan Trisakti maupun juga aktivitas bongkar muat yang ada di sini. Tadi kami sempat menanyakan apakah ada seperti pemunduran jadwal atau juga misalnya menutup apabila pelabuhan ini dalam kondisi kabut yang sangat pekat. Ternyata memang selama 3 bulan terakhir ini aktivitas pelayaran masih lancar, meskipun kalau kita lihat juga sebenarnya kabut asap tipis kadang masih terlihat khususnya pada pagi hari dan sore hari ini jarang sekali, tetapi memang sesekali masih suka terlihat di area pelabuhan. Tetapi ini tidak mengganggu sama sekali aktivitas pelayaran yang ada di sini. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai Kepala Bidang Kesyah Bandaran Penjagaan dan Patroli Kapten Med Yusuf Takaya untuk menanyakan kalau nanti memang ada kondisi darurat seperti apa antisipasi yang akan dilakukan juga oleh pihak pelabuhan. Dan kita akan dengarkan langsung cuplikan wawancara saya bersama dengan Kapten Med Yusuf Takaya. Ya, baik Kartika, itu yang dapat kami laporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zaki Arfan atas laporan Anda. Pemirsa, dari Kalimantan Selatan kita ke Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan dan hutan gambut di Kalimantan Tengah sejak 3 bulan terakhir belum padam. Bermacam dugaan muncul, termasuk dugaan dibakar sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rekan kami, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk tegas menindak pelaku. Rekan kami Yohana Margareta bersama Irfan Januari memantau langsung kondisi lahan yang rusak dan berikut adalah liputannya. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di titik lokasi kebakaran terparah selama seminggu terakhir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tepatnya di area lahan dan hutan di Nyaru Menteng. Dan dapat Anda lihat jika sebelumnya beberapa waktu lalu ini masih berupa tumbuhan dan juga masih terlihat tanaman hijau di sini. Tapi Anda dapat lihat saat ini sudah berupa batang-batang pohon yang hangus dan juga lahan-lahan yang sudah mulai hangus karena kobaran api yang terus saja meluas karena tiupan angin dan juga cuaca yang kering. Di sana dari luas beberapa hektar lahan ini sekarang sudah hangus terbakar, tak bersisa sama sekali, dan asap juga masih terpapar di lokasi ini bahkan terus meluas. Dan ini jaraknya hanya beberapa kilometer saja dari pusat kota Palangkaraya, sehingga tidak dipungkiri ketika memang terjadi kabut asap yang masih fluktuatif memang hal yang sangat wajar karena pusat dari kebakaran begitu dekat dari pusat kota Palangkaraya. Dan tidak hanya dekat dengan pusat kota Palangkaraya, itu adalah lokasi hutan yang berdekatan dengan pusat rehabilitasi orang hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kita akan langsung bertanya pada salah satu pihak humas yang menangani langsung pemantauan kebakaran lahan dan juga pemeliharaan orang hutan ini. Sudah ada bersama saya kali ini Pak Agung. Halo Pak Agung. Halo, selamat siang. Ya Pak Agung. Ya, selamat siang. Pak Agung, ini kebakarannya ternyata dekat dengan lokasi orang hutan direhabilitasi ya. Apa sebenarnya menjadi penyebab ini? Oke.
Ini lahan kami tidak ketahui milik masyarakat atau milik korporasi perusahaan, tapi yang pasti lahan ini sudah dibuka sejak sebulan yang lalu, dan paling parah seminggu terakhir ini terbakar. Tapi kami meyakini ini dibakar karena indikasinya setiap terjadi kebakaran kami memadamkan di satu titik, di titik lain itu terbakar lagi. Nah, ya seperti tadi dikatakan, ini hutan yang tersisa di belakang adalah hutan penyangga antara lahan ini dengan areal arboretum di mana pusat rehabilitasi Yayasan BOS itu berada. Nah, jaraknya sekarang hanya sekitar 600 atau 700 meter saja dari pusat rehabilitasi. Status arboretum sudah dinyatakan area zona kuning oleh pimpinan kami, di mana kami sudah bersiap-siap sampai membicarakan untuk kemungkinan evakuasi orangutan. Oke, kita tunggu ya Bang Agung. Dan ini memang dapat dilihat pemirsa, area sebegitu luas, beberapa hektar ini tentu saja bukan area yang tertutup ya, tentu saja, dan bukan hal yang sulit kemudian untuk mencari siapa sebenarnya pemilik dari lahan ini di sejumlah titik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Dari Palangkaraya, Yohana Margareta, Irfan Jonari, Metro TV. Baik, pedagang di Pasar Lontar Tanah Abang, Jakarta Pusat meminta kejelasan dari Pasar Jaya selaku pengelola pasar terkait musibah kebakaran. Sebelumnya Dinas Pasar Jaya menyatakan lokasi kebakaran akan dibangun rumah susun. Ada rekan kami Tria Nisa yang akan mewawancarai pedagang di sana. Tria, bagaimana sikap pedagang setelah mengetahui lokasi kebakaran akan dibangun rumah susun? Ya, ketika saat ini saya berada di Pasar Lontar atau Pasar Impres di kawasan Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan ini dini hari tadi sekitar pukul 1.30 pasar ini terbakar dan ada sekitar 136 kios semi permanen yang terbakar di pasar ini. Dan sempat ada dugaan bahwa pasar ini terbakar akibat akan dibangun rusun, dan ini saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang di kawasan ini, Pak. Selamat sore Pak Dirhamsyah. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Pak, ini kan Bapak salah satu pedagang di sini, ada kios yang terbakar di sini. Saya mewakili adik saya. Oh ya. Sebagai pedagang screen di sini. Oke, baik. Dan ini Pak, sejauh mana informasi yang diterima oleh pedagang di kawasan ini terkait dengan adanya rencana pembangunan rusun di pasar ini, Pak? Semua pedagang kebanyakan rata-rata menolak. Pedagang semua rata-rata menolak adanya relokasi pedagang di sini. Menolak akan dibangun rusun di kawasan pasar ini? Ya, menolak kalau direlokasi jauh dari pembeli itu. Oh ya. Semua pedagang rata-rata menolak direlokasi aja itu gitu. Oke. Lalu memangnya sudahkah ada informasi tentang di sini akan dibangun rusun gitu? Apa informasi yang sudah diterima Pak sebelumnya? Sosialisasi udah ada, cuman ya rencananya katanya ini 2017 pembangunan rumah susun itu. Jadi sebagai pedagang, sikap pedagang tidak setuju ya Pak? Tidak setuju semuanya. Karena direlokasi itu jauh dari keramaian. Di mana Pak rencana relokasi? Kalau nggak salah di Blok E. Iya, Blok E. Lalu kalau begitu sekarang ini apa yang dilakukan para pedagang setelah kebakaran ini terjadi Pak? Ya, paling merapikan barang dagangan lagi, diperbaiki lagi buat tempat dagang itu sendiri. Jadi untuk sementara akan tetap berdagang di sini sementara, tapi kalau misalnya nanti tidak disediakan tempat relokasi, apa yang akan dilakukan? Ya mungkin pedagang akan menolak gitu. Oh, intinya menolak ya Pak kalau ada pembangunan rusun itu? Iya, pedagang nggak menolak semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak di atas waktunya. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang dari pasar di Pasar Lontar Impres Kebun Melati Tanah Abang Jakarta Pusat, dan ini saat ini para pedagang masih mempersiapkan ataupun kembali membangun meja-meja dari kayu untuk kembali berjualan besok hari. Dari kawasan Tanah Abang kembali ke Anda di studio. Baik, Trianisa, terima kasih atas laporan Anda dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi. Jawa Timur memblokir lokasi tambang batu kapur karena aktivitas tambang sangat mengganggu warga. Aksi sempat diwarnai keributan karena polisi menghalau mundur massa. Halo, sekali lagi
Minggu siang, ratusan warga desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Lamongan menggelar aksi protes ke lokasi tambang batu kapur yang berada tidak jauh dari pemukiman mereka. Masa berunjuk rasa karena aktivitas kendaraan yang memuat batu kapur sangat mengganggu. Debu dari aktivitas tambang mengancam kesehatan warga. Aksi diwarnai keributan saat warga yang memblokir pintu masuk tambang dihadang pihak perusahaan dan kepolisian. Dalam aksi, mereka meminta pihak perusahaan bernegosiasi mengatasi dampak polusi debu. Untuk menghadirkan anggotanya. Selain di Bandung, kebakaran juga terjadi di ibu kota. 4 rumah dan sebuah ruko di kawasan Pasar Mitra, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api ini melahap sedikitnya 4 rumah warga dan juga sebuah ruko di kawasan pemukiman padat penduduk Pasar Mitra, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin tidak terkendali ketika hembusan angin membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Setelah hampir 2 jam, api dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan 20 unit mobil Dinas Kebakaran Jakarta Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran, dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. ...136 pedagang pasar lontar Tanah Abang, Jakarta Pusat harus kehilangan tempat usaha mereka akibat kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi tadi. Para pedagang ini terpaksa mengais-ngais di puing sisa kios mereka yang habis terbakar. Namun hampir tidak ada barang berharga yang bisa mereka temukan sebab seluruh kios dan isinya nyaris rata dengan tanah. Material kios yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudah menghanguskan seluruh bangunan. Namun saat para pedagang ini belum mengetahui kelanjutan nasib mereka, PD Pasar Jaya sebagai pengelola sudah memiliki rencana tersendiri. Kita dari PD Pasar Jaya ada rencana untuk melakukan pembangunan rusun, ya, dengan mixed use tentu ya, ada pasar, ada rusun. Makanya dari itu tadi kita akan coba alokasikan dalam satu tempat sehingga yang kebakaran ini bisa segera kita mulai pembangunannya. Data Nusa Tenggara Timur mengirimkan bantuan ribuan liter air bersih ke sejumlah desa yang mengalami krisis air bersih. Polres Lembata memberikan bantuan 10.000 liter air bersih dengan mengerahkan 1 unit mobil tangki air. Mobil tangki ini menyinggahi setiap rumah warga dan mengisi setiap tempat penampungan air minum yang sudah disiapkan warga di depan rumah mereka masing-masing. Sebanyak 143 kepala keluarga mendapat bantuan jatah air bersih ini. Krisis air bersih di Lembata, Nusa Tenggara Timur sudah berlangsung selama 8 bulan. Sekitar 80% wilayah di daerah ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau.